Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Satria Wibisono dari mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan juga Hukum, Program Studi Hubungan Masyarakat Komunikasi Digital tahun 2025 kelas A dengan NIM 14144250079. Nah, pada kesempatan kali ini saya bakal ngebahas bagaimana pengimplementasian metode dari dasar-dasar ilmu sosial dengan beberapa aspek ilmu. Nah, untuk ilmunya nanti kita kesampingkan terlebih dahulu. Aku bakal ngebahas kasus yang aku akan up di sini, yaitu kasus penipuan wedding organizer oleh wedding organizer Ayu Puspita. Jadi tuh beberapa saat yang lalu sempat booming juga, yang dimana tuh ada suatu wedding organizer bernama Ayu Puspita, yang dimana tuh sebenarnya ini udah famous banget, udah terkenal, dan juga followersnya tuh udah banyak. Bahkan platform Instagram dia juga udah centang biru, yang dimana udah terbilang bisa trusted. Namun tiba-tiba suatu kasus ngeblow up setelah suatu pengantin tuh mengupload yang dimana acara sakral dia yang ditunggu-tunggu setelah sekian lama, namun makanan ataupun cateringnya tak juga kunjung datang, sedangkan dia sudah memesan itu dari jauh-jauh hari, jauh-jauh bulan, sedangkan tidak sesuai rencana dan tidak realisasikan. Nah, setelah kita melihat videonya, kita bisa bagaimana merasakan ada perasaan yang aneh dan janggal, yang dimana tuh, dan pastinya shock ya, yang dimana tuh sudah dikontak juga oleh pihak pengantin, namun juga belum bisa mendapatkan yang namanya respon baik dari wedding organizer-nya tersebut. Nah, coba kita lihat aja cuplikan di sini. Kasus wedding organizer Ayu Puspita menjadi contoh nyata bagaimana suatu kegagalan profesional bisa berdampak luas. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh klien, dampaknya juga menyentuh beberapa aspek, diantaranya yaitu ada psikologis, hukum, dan ekonomi. Kasus ini sangat relevan karena melibatkan momen sakral pernikahan, dana yang besar, dan kepercayaan penuh dari konsumen. Dari sisi kronologi, seluruh klien mempercayakan seluruh rangkaian pernikahan kepada wedding organizer. Klien sudah membayar sesuai kesepakatan. Namun pada hari pelaksanaan, acara tidak berjalan sebagaimana semestinya. Vendor tidak siap, properti tidak lengkap, koordinasi kacau, bahkan layanan tidak hadir. Situasi ini memicu kekecewaan besar dari pihak pengantin dan keluarga, seperti franchise makanan, catering, dan lain-lain. Analisis pertama itu dari psikologis. Kepercayaan menjadi suatu inti utama dalam jasa organizer. Klien mensertakan kontrol penuh untuk bersifat emosional secara seumur hidup. Ketika kepercayaan dikhianati, nampaknya sangat kecewa. Klien tidak hanya kecewa, klien juga merasa dipermalukan di depan keluarga dan tamu. Rasa malu ini memicu stres berat dalam psikologi, memunculkan trauma situasional. Korban bisa mengalami kecemasan berlebihan, sulit mempercayai orang lain, bahkan gangguan tidur. Dari sisi lain pelaku, ada kemungkinan yaitu bias kognitif dan mekanisme pembelaan diri. Pelaku memang merasa mampu untuk menghandle banyak klien sekaligus. Di sini disebut overconfident bias. Pelaku juga bisa melakukan rasionalisasi karena pelaku membenarkan kesalahan dengan alasan teknis atau keadaan darurat. Dalam psikologi sosial ini dikenal sebagai defense mechanism, yang dimana pelaku menghindari rasa bersalah dengan menyalahkan situasi masalahnya. Mekanisme ini justru membuat pelaku tidak bertanggung jawab secara nyata. Tekanan psikologis juga bisa muncul dari sisi bisnis. Jika wedding organizer mengalami masalah keuangan, tekanan ini bisa mendorong keputusan yang tidak etis. Misalnya, memakai dana klien untuk menutup acara lain disebut moral atau disessment. Pelaku memisahkan nilai moral dari tindakan bisnis.
Akibatnya empati terhadap klien menurun. Dari sisi hukum, kasus ini masuk ke ranah perdata dan berpotensi pidana. Dalam hukum perdata, hubungan klien dan wedding organizer diikat oleh suatu perjanjian, biasanya dibentuk suatu kontrak ataupun bentuk transaksi atau komunikasi. Ketika pihak wedding organizer tidak memenuhi prestasi tersebut, klien berhak menuntut ganti rugi, dan ganti rugi bisa berupa pengembalian dana, kompensasi material, atau kerugian imaterial. Jika terbukti ada unsur penipuan sejak awal, kasus bisa masuk ke ranah pidana. Penipuan terjadi dengan sengaja memberikan janji palsu untuk mendapatkan keuntungan. Berikut bisa masuk ke dalam pasal 378 KUHP, bisa diterapkan jika unsurnya tidak terbukti. Misalnya dana klien digunakan untuk kepentingan acara, tetapi untuk kebenaran pribadi atau menutupi utang lain. Nah, hukum perlindungan konsumen juga relevan, yang dimana WO ini termasuk pelaku konsumen berhak perjanjian konsumen atas informasi yang jujur. Jika pelaku usaha lalai dan menyesatkan konsumen, bisa melaporkan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumsi atau menipu jalur pengadilan. Kasus ini menunjukkan lemahnya literasi hukum konsumen. Banyak klien tidak bisa memahami pentingnya kontak rinci. Banyak klien hanya mengandalkan kepercayaan dan testimoni media sosial. Ini menjadi celah besar dalam sengketa jasa. Nah, dari sisi ekonomi, dampaknya bersifat berlapis, yang dimana yang pertama, kerugian langsung dialami klien, dana puluhan hingga ratusan juta bisa hilang, bahkan miliaran. Pernikahan tidak bisa diulang karena kerugian ini bersifat permanen. Kedua, dampak reputasi mengancam pelaku usaha. Sekali reputasi rusak, kepercayaan publik hilang. Dalam ekonomi, jasa reputasi adalah aset utama. Kehilangan reputasi berarti kehilangan pasar. Efek domino juga menjadi vendor lain. Vendor dekorasi, catering, atau dokumentasi bisa juga ikut terdampak. Jika wedding organizer tidak membayar vendor, rantai ekonomi pun terganggu. Vendor kecil bisa mengalami kerugian operasional hingga menunjukkan bahwa satu kegagalan manajemen berdampak ke pelaku ekonomi. Dari sudut pandang manajemen bisnis, kasus ini mencerminkan kegagalan pengelolaan keuangan dan operasional. Wedding organizer seharusnya memisahkan dana klien, dana acara, dan tidak boleh digabungkan untuk acara lainnya. Praktik ini dikenal sebagai financial mismanagement. Dalam skala kecil, praktik ini sering terjadi karena pelaku usaha tidak memiliki sistem akuntansi yang rapih. Selain itu, kurangnya perencanaan kapasitas juga menjadi faktor. Mengambil terlalu banyak klien tanpa sumber daya memadai akan berujung kegagalan. Dalam ilmu ekonomi disebut diseconomy of scale, yang dimana semakin besar beban kerja, semakin tidak efisien sistem yang tidak siap. Media sosial mempercepat dampak ekonomi. Kasus ini keluhan pesan dan menyebarluaskan kepercayaan publik yang runtuh dalam hitungan hari, menunjukkan bahwa di era digital reputasi bisnis sangat cepat hancur dan viral akan sulit dipulihkan. Kasus Ayu Puspita juga memberikan pelajaran tentang etika bisnis jasa berbasis emosi yang membutuhkan empati dan tanggung jawab yang tinggi. Keuntungan tidak boleh mengalahkan integritas ketika etika diabaikan. Konsekuensinya bukan hanya hukum, tetapi juga kehancuran psikologis dan ekonomi. Dari sisi pencegahan, konsumen perlu tetap lebih kritis. Konsumen perlu kontrak yang tertulis, rincian, lalu layanan yang harus spesifik, jadwal pembayaran yang transparan. Konsumen juga harus perlu mengecek legalitas usaha. Ini langkah sederhana namun tetap krusial. Bagi pelaku usaha, kasus ini menjadi peringatan. Profesionalisme bukan soal hasil visual. Profesionalisme merupakan suatu soal sistem komitmen dan tanggung jawab. Tanpa itu, bisnis jasa tidak akan bertahan. Kasus ini bukan hanya sekadar kegagalan secara pernikahan. Ini adalah potret bagaimana kepercayaan dan hukum saling terkait. Ketika suatu unsur runtuh, unsur lain juga ikut terdampak, dan pada akhirnya yang paling dirugikan adalah manusia di dalamnya.